Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nur Sakinah Annisa Lutfin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Adapun sub pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama pengertian sumber daya alam, kedua klasifikasi sumber daya alam, ketiga kerusakan lingkungan, keempat pelestarian sumber daya alam, dan terakhir etika lingkungan. A. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi yang ada pada setiap benda tergantung dari kemampuan manusia untuk mengolahnya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada. Klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam non-hayati abiotik dan sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Contohnya air, tanah, angin, dan hasil tambang. Sedangkan sumber daya alam hayati atau biotik yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dibedakan menjadi tiga. Di antaranya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, serta sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Contohnya seperti air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan hasil hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja, atau yang tidak dapat dilestarikan atau dapat punah. Contohnya minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited, merupakan sumber daya alam yang akan selalu tersedia sepanjang masa. Contohnya sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain-lain. 3. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan dan penggunaannya. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan jenis barang lain yang nilai ekonomis dan fungsinya lebih baik. Contoh-contoh sumber daya alam penghasil bahan baku misalnya hasil perikanan, bahan tambang, hasil pertanian, dan hasil kehutanan. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam penghasil energi adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh-contoh sumber daya alam jenis ini misalnya minyak bumi, gas alam, sinar matahari, angin, ombak, air terjun, batu bara, dan lain sebagainya. 4. Sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak cepat habis. Sumber daya alam yang tidak cepat habis adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti emas, permata, dan intan. Yang kedua, sumber daya alam yang cepat habis. Contohnya, minyak bumi, gas alam, batu bara, barang-barang tambang. Sumber daya alam yang cepat habis merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sesuai namanya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas di alam, sehingga jika kita menggunakannya secara berlebihan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sumber daya tersebut akan habis. C. Kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, letusan gunung berapi. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava,
uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. 2. Gempa bumi. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, tanah longsor, putusnya jalur transportasi, dan kemungkinan dapat menimbulkan tsunami. 3. Angin topan. Angin besar yang sangat kuat dengan pusaran angin yang berkecepatan 120 km per jam atau lebih, yang dapat menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Yang kedua, kerusakan akibat campur tangan manusia. 1. Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah. Karena adanya sampah dibuang sembarangan yang dapat menyebabkan banjir. 2. Terjadinya banjir akibat membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebut bisa menyebabkan penumpukan di dasar sungai. Tumpukan sampah di sungai ini akan mengakibatkan permukaan air sungai menjadi lebih tinggi sejalan dan dapat mengakibatkan banjir. 3. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung rusaknya hutan. Tentunya bencana ini dapat terjadi karena adanya faktor rusaknya hutan dan dapat menyebabkan tanah longsor. Pelestarian sumber daya alam. Ada berbagai macam cara dalam pelestarian sumber daya alam, antara lain: pertama, reboisasi, yaitu suatu upaya penanaman kembali di lahan-lahan yang gundul. Kedua, tebang pilih, yaitu melakukan penebangan dengan memilih tanaman yang umurnya sudah tua. Ketiga, tebang tanam, yaitu setelah menebang pohon kemudian menggantinya dengan tanaman yang baru. Keempat, suaka marga satwa, yaitu tempat untuk melindungi hewan-hewan langka. Kelima, cagar alam, yaitu tempat untuk melindungi tanaman yang langka agar tidak punah. Etika lingkungan. Ada 3 teori mengenai pengertian etika, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat suatu tindakan. Sedangkan etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Prinsip-prinsip etika lingkungan antara lain: 1. Prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. 2. Prinsip kasih sayang dan kepedulian atau caring for nature. 3. Prinsip tidak merugikan atau no harm. 4. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. 5. Prinsip keadilan. 6. Prinsip demokrasi. Dan 7. Prinsip integrasi moral. Pandangan teori mengenai etika lingkungan. 1. Teori antroposentrisme. Teori antroposentrisme adalah paham bahwa manusia adalah spesies paling pusat dan penting daripada spesies hewan atau penilaian kenyataan melalui sudut pandang manusia yang eksklusif. 2. Teori biosentrisme. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja, ada banyak hal dan jenis makhluk yang mempunyai kehidupan. Pandangan biosentrisme mendasarkan moralitas keseluruhan kehidupan, entah pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. 3. Teori ekosentrisme. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Jenis-jenis etika lingkungan. 1. Etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal merupakan pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan fungsi lingkungan sebagai sarana penyelenggaraan kepentingan manusia dan bersifat antroposentris. 2. Etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Kesimpulan, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip ekofisiensi, artinya tidak merusak ekosistem. Pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam
untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya dengan cara penghijauan dan reboisasi, pembuatan sengkedan atau terase ring, pengembangan daerah aliran sungai, pengelolaan air limbah, dan penertiban pembuangan sampah. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana mengelola sumber daya air agar menghasilkan manfaat yang sangat besar.